Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi zidna ilma wa rizqana fahma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa bi ulumi baladzatihi fi dharain amin. Mengulang sedikit dari pertemuan sebelumnya, cara mempelajari ilmu. Ketika kita hendak mempelajari ilmu, maka harus serius dan fokus. Harus mempelajari ilmu tersebut dengan etika yang terpuji. Ini waktunya belajar, jangan main-main. Waktunya belajar khusyuk, jangan noleh-noleh. Waktunya belajar, apalagi dalam majelis taklim, harus fokus pada penjelasan ustadznya. Karena cara mendapatkan ilmu yang baik, yang pertama yang harus dia lakukan bagi seorang santri, satu memahami, kedua menghafal, ketiga mencatat, terus memikirkan, ta'ammul, berpikir, terus berdiskusi. Yang terakhir mengamalkan atau ajarkan pada orang lain, maka ilmu tersebut akan ia peroleh. Summa alihu kaifa muda ilaihi wa ila nafsi ala ta'bidi. Mengulang sedikit, ilmu itu perlu dicatat. Kenapa ilmu perlu dicatat? Karena ketika kita ingin mengulanginya kembali, maka ilmu itu tidak hilang. Biar ilmunya bisa dipelajari untuk selama-lamanya. Fa idza aminta minhu fawatahu fatatihu ba'dahu li syai'in jadid. Ketika sudah merasa aman, tidak khawatir akan ilmu itu akan hilang, maka segeralah untuk menambah ilmu yang baru. Ma'atikra lima taqaddama minhu waqtina li sya'nin hadzal mazid. Ketika ia menambah pelajaran baru, bukan berarti dia melupakan yang lama. Dia menambah ilmu yang baru, tapi juga mengulang pelajaran yang lama. Setelah mengulang pelajaran yang lama, dia juga harus mengulang pelajaran yang baru. Jadi seperti itu cara mendapatkan ilmu. Tidak ada kata lelah. Jika kalian ingin memperoleh ilmu yang banyak, yang bermanfaat dan yang barokah, jangan malas-malasan. Lanjut. Dhakirin nasu bil ulumi litahya la takun min ulil nuha bil ghaid. Dhakirin nasa, mengingatlah wahai manusia atau dzakirin nasa, ingatkanlah. Dzakirin nasa, dzakir, ingatkanlah. An-nasa pada manusia bil ulumi, dengan ilmu. Bil ulumi, dengan ilmu. Litahya, agar hidup. Litahya, agar hidup. Ilmu itu akan hidup. Maksudnya ilmu hidup, ilmunya akan terus memberikan pahala bagi orang yang mengamalkan. Itu ilmu yang hidup. Ilmu yang diamalkan pada orang lain, diajarkan pada orang lain. Ketika diajarkan pada orang lain, sama orang lain tersebut diajarkan juga pada orang yang lain,
maka itu yang disebut dengan ilmu yang hidup. Makanya pada pertemuan sebelum-sebelumnya, orang yang mempunyai ilmu meskipun ia mati, ia bagaikan orang yang masih hidup. Tapi orang yang bodoh meskipun dia hidup, dia bagaikan orang mati. La takun min ulil nuha bi ba'idi. La takun min ulil nuha bi ba'idi. La takun, jangan jadi. Siapa kamu? Jangan jadi siapa kamu? Min ulil nuha, dari orang-orang pintar. Min ulil nuha, dari orang-orang pintar. Bibaidi, dengan jauh. Maksudnya gimana? La takun min ulil nuha bibaidi, janganlah kamu menjauhi orang-orang yang pintar, agar juga bisa mendapatkan ilmu. Kita dekat dengan orang penjual parfum, kita juga ikut harumnya. Kita juga sering berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai ilmu, kita juga akan mendapatkan ilmunya. Maka jangan menjauhi orang-orang pintar. In katamta, jika menyembunyikan siapa kamu. In katamta, jika menyembunyikan siapa kamu. Al-uluma, pada ilmu. Terkadang ada seorang santri atau ada seorang yang ahli ilmu, ketika dia ditanya ilmunya oleh orang lain, dia menyembunyikannya. Ada pada? Ada. Banyak, agar dia merasa pintar sendiri. Dia tanyakan, apalagi pas lagi ujian kan, tidak kasih tahu kan, mesti ditanya. Kalau ujian beda. Ujian kok tanya ke temannya. Ya, maksudnya di sini ketika dia ilmunya melebihi dari yang lain, kemudian ada temannya yang bertanya, kemudian dia menyembunyikan, bilang tidak tahu, maka apa yang terjadi pada orang tersebut? Unsita, maka dilupakan siapa kamu. Unsita, maka dilupakan siapa kamu. Maka ilmu-ilmu yang kalian dapatkan, atau ilmu-ilmu yang kalian didapatkan oleh orang yang menyembunyikan ilmu tersebut, akan dihilangkan. Orang tersebut akan tiba lupa terhadap ilmunya. Maka jangan sesekali untuk menyembunyikan ilmu, tapi ajarkan pada orang lain. Selagi ada orang yang membutuhkan, maka ajarkanlah. Karena dengan kalian mengamalkan ilmunya, maka ilmunya itu akan hidup dan akan membuat diri kalian hidup meskipun kalian sudah mati. Ilmu yang kalian amalkan pada orang lain, selama masih ada yang mengamalkan ilmu tersebut, meskipun kamu mati, maka pahalanya akan tetap mengalir. Hatta la tarawai rajadin wa balidi, hatta la taraw, sampai tidak melihat siapa kamu. Hatta la taraw, sampai tidak melihat siapa kamu. Ghairu jahilin, selain orang bodoh. Ghairu jahilin, selain orang bodoh. Wa balidin, dan bebel. Apa bebel? Sulit, otaknya kumpul sudah. Bebel. Orang yang menyembunyikan ilmu maka akan dibuat lupa pada ilmunya, sehingga dia akan menjadi atau nampak pada dirinya sendiri orang bodoh, akan jadi orang bodoh, dan juga akan menjadi orang yang bebel, sulit menerima pelajaran. Bagi siapa itu? Bagi orang yang menyembunyikan ilmunya. Selagi kita
dikasih kesempatan oleh Allah SWT untuk lebih tahu daripada yang lain, maka sudah kewajiban dari kita untuk menyiarkan atau menyebarkan pada orang lain. Khairun nas lanjut, summa uljimta, tidak cukup hanya sampai situ. Orang yang menyembunyikan ilmunya tadi, orang yang menyembunyikan ilmunya akan dibuat lupa pada ilmunya sendiri dan akan menjadi orang yang bodoh serta sulit untuk menerima pelajaran. Itu belum seberapa, beda lagi dengan siksa dia yang ada di akhirat. Berarti orang yang menyembunyikan ilmunya termasuk dosa. Tsumma uljimta, summa uljimta, kemudian al-jama itu kayak kuda itu dikasih kawat. Kalau manusianya tongan, ditongan. Apa kalau bahasa Jawanya? Digeluk. Dikasih besi atau tali ke hidung. Ya, apa bahasa Indonesia apa? Summa uljimta, kemudian ditongar. Summa uljimta, kemudian dia ditusuk. Summa uljimta, ditusuk siapa kamu yaumul qiyamati, pada hari kiamat, naron, pada api, dengan api. Itu siksa bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Selain di dunia dia sudah nampak seperti orang bodoh dan sulit untuk menerima pelajaran, bahkan ilmu yang dia pelajari bertahun-tahun dia akan melupakannya. Bagi orang yang menyembunyikan ilmu, pada akhirat nanti dia akan menerima siksanya, yaitu dengan dikekang dengan api atau ditusuk dengan api. Watalahhatta, dan menyala siapa kamu? Watalahhatta, dan menyala siapa kamu? Bil adzab, dengan siksa asyadidi, yang pedih. Jadi siksa yang pedih bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Maka jangan bakhil-bakhil terhadap ilmunya sendiri. Dilihat adik kelasnya tidak paham bahasa Arab, ajarkan ilmunya. Tidak harus taklimul muta'allim. Semua ilmu yang kalian ketahui, jika ada yang membutuhkan, maka ajarkanlah. Karena dengan kalian menyebarkan atau mengamalkan ilmunya, itu akan membuat ilmu kalian bermanfaat dan barokah. Serta akan membuat ilmu tersebut hidup dan akan menghidupkan kalian. Maksudnya menghidupkan bukan orang yang mati hidup lagi, tidak. Cuma meskipun kalian mati, kalian akan seperti orang yang hidup, akan tetap diingat, tetap dikenang, bahkan dikenang dengan baik. Paham? Sampai sini paham? Lanjut. Wala budda, dan harus. Kalau kemarin-kemarinnya wala budda kita maknai dan seyogyanya atau dan seharusnya. Kalian ini memang betul-betul harus. Wala budda, dan harus, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu. Li talibil ilmi, bagi pencari ilmu. Minal mudzakarati, dari mengulang-ulang. Minal mudzakarati, dari mengulang-ulang. Karena dengan mengulang dia akan mengingat. Namanya saja mudzakarah. Zakar itu mengingat.
Sudah seharusnya dan harus bagi seorang santri untuk mengulang-ulang pelajarannya. Tidak paham dia dengan pengulangan 2 kali, maka ulanglah 3 kali. 3 kali belum paham, maka ulanglah 4 kali. Jangan bermalas-malasan. Karena bagi siapa orang yang malas, maka kelak nanti dia akan merasakan penyesalannya. Jadi jangan malas untuk mengulang pelajarannya, meskipun pelajarannya sudah banyak. Tetapi gimana caranya mengulang pelajaran? Udah terlalu banyak yang mau diulang sulit. Maka sudah diajarkan oleh taklimul ta'lim cara mengulang pelajaran. Diambil sedikit, diambil dari yang paling mudah. Yang sekiranya 2 kali pengulangan dia paham. Itu batas bagi orang yang mau mengulang pelajarannya. Misalkan 2 baris, di dalam kitab kuningnya 2 baris. Dengan mengulang 2 kali dia paham 2 baris, maka cukup 2 baris. Jangan memaksakan 3 baris atau 4 dan selebihnya. Maka cara mengulang pelajaran diambil sedikit-sedikit, diulang sedikit-sedikit, ambil yang paling mudah. Kalau sudah paham yang sedikit tersebut, maka ditambah sedikit ulang. Bersungguh-sungguh itu boleh. Tapi dalam kitab Ta'limul Ta'lim, bersungguh-sungguh ada yang tidak dibolehkan. Kapan itu? Ketika kita bersungguh-sungguh malah membuat diri kita lemah. Maka itu tidak dianjurkan. Bersungguh-sungguh yang membuat dirinya lemah. Yang seharusnya dia belajar, karena dia memaksakan, tidak mampu, sehingga dia tidak mau belajar lagi. Sudah putus asa. Jadi jangan malas-malas untuk mengulang pelajarannya. Jadi sudah seharusnya bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu. Walaupun dari talibul ilmi minal mudzakarati, dari mengulang-ulang, wal munadharati dan berdiskusi. Wal munadharati dan berdiskusi. Berdiskusi dengan temannya. Karena ini wazan mufa'alah. Wazan mufa'alah itu bermakna saling. Jadi diskusi itu sebenarnya bisa sendiri. Di mana diskusi sendiri tadi? Jadi pelajari sendiri, dipikirkan sendiri. Tapi karena di sini mufa'alah, biasanya bermakna tadi saling berdiskusi, dimusyawarahkan dengan teman-teman. Itu cara mendapatkan ilmu. Yang pertama, perbanyaklah mengulang. Yang kedua, perbanyaklah berdiskusi. Kenapa harus berdiskusi? Bisa saja kalimat ini tidak paham, tapi temannya paham. Maka ketika dia berdiskusi, maka akan menambah pemahamannya. Wal mutarahati dan saling melempar pertanyaan. Saling melempar pertanyaan. Biasanya kalau melempar pertanyaan ini bukan sengaja kita ingin menguji teman kita, bukan. Tapi kita melempar pertanyaan untuk membuat pembahasan ketika kita ngobrol itu hidup. Terkadang ada orang itu hanya ngobrol, tidak ada pembahasannya. Wal mutarahati dan saling melempar pertanyaannya seperti debat. Saling melempar pertanyaan. Akan tetapi mengulang berdiskusi mutarahah, saling melempar pertanyaan, ada caranya. Gimana caranya yang baik? Fayabghi, maka harus ayyakuna, untuk ada siapa talib
Ayyakuna untuk ada siapa tolib bil insafi dengan damai, bil insafi dengan damai. Jadi meskipun dia berdiskusi, berdialog, saling melempar pertanyaan, saling melempar permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetap harus dilakukan dengan damai. Jangan sampai ketika berdiskusi malah mencari kemenangan sehingga membuat dirinya merendahkan orang lain atau bilang bodoh pada orang lain, mengejek. Tidak boleh mengejek, termasuk kalian jangan saling ejek-ejek, tidak boleh. Ngebully, saking diskusinya serius karena kokoh dengan pendapatnya sendiri sehingga dia tidak menerima pendapat orang lain, akhirnya dia membuli pendapat yang lain atau mencela pendapat orang lain tersebut, maka itu tidak diperkenankan. Watta'anni dan pelan-pelan. Watta'anni dan pelan-pelan, meskipun dia berdiskusi mau mengulang ataupun saling melempar pertanyaan, tetap pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Kenapa harus pelan-pelan? Agar tercapai maksud dari pembahasan tersebut. Misalkan lagi berdiskusi tentang cara tayamum, misalkan berdiskusi tentang cara tayamum dengan temannya, maka permasalahannya sudah diurai, saling melempar pertanyaan, saling menjawab. Itu jangan sampai terburu-buru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar makna atau maksud dari permasalahan tersebut bisa tercapai sepenuhnya. Kalau terburu-buru, pasti ada yang kelewat dan seperti itu. Al-istijal minas buru-buru itu bacaannya saya Watta'amuli dan merenungkan atau berpikir ketika berdiskusi, bukan hanya nyocos, bukan hanya ngomong tak mau berhenti atau ngomong karena ingin memperkuat pendapatnya sendiri sehingga dia tidak memperdulikan perasaan orang lain. Maka dalam berdiskusi ataupun saling debat itu tetap dilakukan dengan cara damai, dengan etika yang baik. Yang pertama ada damai, terus yang kedua dengan pelan-pelan. Ketiga, ta'amul, merenung, berpikir dari setiap yang kalian omongkan, pikirkan dulu. Takutnya kokoh dengan pendapatnya tanpa dia pikirkan, malah salah pendapatnya atau malah menyakiti orang lain. Wa yataharraza dan menjauhi, wa yataharraza dan menjauhi atau menjaga, wa yataharraza dan menjaga siapa man tolib anisyawabi dari emosi, anisyawabi dari emosi, wal ghadabi dan marah. Ada wadahnya. Di sebagian redaksi ada wadahnya. Syawab dan wadab. Syawab itu emosi, wadab marah, yang bersama. Harus menjaga dirinya ketika dia berdialog, berdiskusi dengan teman-temannya atau memperdebatkan sesuatu untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Tidak boleh dihadapi dengan emosi, apalagi sampai marah. Seperti yang sudah kita lihat, biasanya kalau debat-debat emosi. Tapi kita lihat, pernah dengar Basul Masail? Basul Masail pernah dengar Basul Masail? Itu Basul Masail membahas permasalahan. Itu menyambung, selain menyambung dari silaturahmi juga menjelajahi kitab-kitab, menyelesaikan permasalahan. Di situ karena orang yang mempunyai ilmu semua, maka tidak ada emosi, tidak ada yang marah, dilakukan dengan etika yang baik. Meskipun hanya ada satu atau dua orang yang biasanya
dia sok-sokan biasanya, sok-sokan sehingga dia meninggikan suaranya dan merendahkan orang lain. Dia mempertahankan pendapatnya sendiri dan tidak memperdulikan pendapatnya orang lain, meskipun pendapatnya orang lain lebih betul atau lebih benar. Fa innal munadharatah, maka sesungguhnya berdiskusi, fa innal munadharatah, maka sesungguhnya berdiskusi, wal mudhakarah, dan mengulang-ulang, musyawaratun, yaitu musyawaratun yaitu musyawarah dianjurkan agar bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak kita ketahui, karena pemahamannya bisa datang dari orang lain. Maka perlu kiranya untuk mengulang pelajaran, mendiskusikan pelajarannya dengan cara musyawarah. Dan musyawarah itu tidak sembarangan. Wal musyawarah, dan adapun musyawarah, innama sesungguhnya musyawarah yasulu, yaitu didapat apa musyawarah? Bitta'ammuli, dengan berpikir, wa ta'anni, dan pelan-pelan, wal insafi, dan damai, Kenapa? Wal musyawarah, dan adapun musyawarah, innama sesungguhnya musyawarah yahsulu, yaitu didapat apa musyawarah? Bitta'ammuli, dengan berpikir, wa ta'anni, dan pelan-pelan, wal insafi, dan damai. Jadi dengan cara-cara terpuji seperti itu, maka musyawarah akan tercapai. Maksud dari musyawarahnya akan tercapai. Beda hanya kalau musyawarah tersebut dilakukan dengan emosi, dengan merendahkan orang lain, maka yang dia dapat bukan inti dari musyawarahnya, melainkan hanya omong tok. Bahkan dosa yang akan dia dapat karena merendahkan orang lain. Wala yasulu dzalika, dan tidak didapat apa musyawarah. Wala yasulu, dan tidak didapat dzalika, itu musyawarah, bil ghadabi. Bentar, perjumpanya salah. Yasulu di sini mengatakan musyawarah manas. Wala yasulu, dan tidak didapat dzalika, apa itu sesuatu saat, sesuatu yang mana? Yaitu ilmu. Bil ghadabi, dengan marah, wasyawabi, dan emosi. Kalian ingin mengulang pelajarannya dengan cara musyawarah, berdiskusi dengan teman-temannya. Tapi ketika dilempar pertanyaan dari temannya, dia ngotot dengan jawabannya sendiri, tidak mau disalahkan oleh yang lain, sehingga dia emosi, maka yang didapatkan bukan ilmu, tapi dosa. Karena tujuan dari musyawarah itu sebenarnya adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Sampai sini paham? Itu cara mendapatkan ilmu, itu diperbanyak mengulang, diperbanyak berdiskusi, saling melempar pertanyaan untuk membahas yang tidak dipahami. Atau meskipun kalian paham, pura-pura nanya, tidak apa-apa, agar pelajaran itu diulang kembali. Jadi jangan malas-malas untuk mengulangnya.
Kalau memang betul-betul ingin mendapatkan ilmu. Jadi urutan cara mendapatkan ilmu. Pertama, memahami. Kedua, menghafal. Terus mencatat. Terus berpikir, berdiskusi, mengamalkan. Itu cara mendapatkan ilmu. Untuk cara lebih detailnya, cara pengulangannya diulang sedikit. Dan juga meskipun kalian sudah mengulang, kalau sudah dirasa ilmu tersebut sudah mantap di diri kalian sehingga tidak khawatir akan hilang, maka segeralah untuk menambah pemahaman yang baru. Kalau sudah mendapatkan pemahaman yang baru tersebut, maka jangan lupa untuk mengulang pelajaran yang lama sambil mengulang pelajaran yang baru. Maka ilmu yang lama maupun yang baru tidak akan ada yang hilang. Maka inti dari semuanya di sini, jangan malas-malas untuk mengulang pelajarannya, mengulang ilmu. Agar tidak malas, maka bermusyawarah. Karena kalau belajar sendiri, biasanya kalau belajar sendiri, ketika pikirannya sudah kumpul, maka akan timbul rasa malas. Tapi beda halnya kalau kita bermusyawarah. Pikiran kita tumpul sudah tidak cukup pikirannya, dan nuntut sudah pikirannya, maka masih ada pemahaman dari temannya. Jangan malas-malas untuk mengulang pelajaran, agar ilmunya tidak hilang dan bisa didapatkan. Belum tentu ilmu yang kalian pelajari sekarang kalian dapatkan. Memang sekarang kalian harus paham dan mengerti dengan ilmu yang sudah dibahas dari tadi, tapi itu tidak cukup untuk dikatakan kalian sudah mendapatkan ilmunya. Karena bisa saja bentar lagi keluar ilmunya hilang. Maka perlu untuk mengulangnya nanti bersama teman-temannya, berdiskusikan sehingga akan menambah pemahaman. Paham cara mendapatkan ilmu? Yang paling penting apa untuk mendapatkan ilmu? Mengulang. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang baru saja kalian pelajari, apa yang paling penting? Pemahaman. Agar pemahaman tersebut tetap menjadi pemahaman kalian, maka berbanyaklah mengulang. Seperti itu urutannya. Paham? Sudah sini paham? Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi waffirni taqwa ya Allah. Ya Rabbi ihfadni bi husni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.